mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Sambutan yang ketiga, penanggung jawab KPP Kecamatan Toko. Acara yang keempat yaitu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, dan yang kelima adalah doa. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama supaya acara ini nanti berjalan dengan lancar mulai dari awal hingga akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dimohon. Yang terhormat Ibu Sri Suciani SPDMT Satu Pengawas dan Satu Penanggung KPP Kecamatan Toko. Yang saya hormati Bapak Ketua KPKD dan pengurusnya, Bapak Ibu Kepala Sekolah Sewilayah Desa Sapopo, Bapak Ibu Guru dari UPTSD Sapopo 1 sampai Sapopo 6. Di Sapopo 2 ini semuanya sehat, alhamdulillah, utamanya ibu kita, alhamdulillah sehat ibu ya. Semoga selanjutnya tetap sehat dan semangat. Kita syukuri nikmatnya yang kita terima pada saat ini dengan harapan semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan kenikmatan ya kepada semuanya, pada keluarga kita semuanya sehat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita mulai hari ini dan seterusnya. Salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dan sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Pertama, kami sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang bisa hadir, berkenan hadir, menyempatkan diri untuk hadir dalam undangan kami dalam rangka untuk diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Pada pagi hari ini sekali lagi kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kami sebagai tuan rumah apabila dalam menyambut semua lembaganya masing-masing. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kehadiran semuanya. Mohon maaf bila tahu dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah UPTSD Negeri Desa Pangkal untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Bapak Dr. Haris Bambang Supriyono selaku Ketua KTKS Kecamatan Toko. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Yang terhormat Ibu Pengawas, yang saya hormati rekan-rekan pengurus KTKS dan Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Saponggo, serta Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini yang saya hormati. Sejenak mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat berupa kesehatan hingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini kita selalu dibimbing dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami mengucapkan selamat pada Bu Ruli yang kemarin sudah masuk di CPP. Yang kedua, harapan saya pada Bu Ruli mohon selalu menginformasikan. Jadi keadaan yang di lembaga-lembaga lain yang belum masuk TGP itu seakan-akan personal yang masuk TGP itu selalu disibukkan hal-hal yang sulit. Nah, untuk itu pada saat nanti bertemu dengan teman-teman pada saat ada episode pendaftaran CGP yang akan datang, ini Budi bisa memberikan masukan-masukan minimal menjadi motivator pada teman-teman yang ada di lembaga-lembaga di sekitar buku 1-2 ini. Nah, mudah-mudahan episode-episode yang Ibu Ruli hadapi mungkin perlu bantuan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru. Saya yakin Pak itu akan memberikan solusi dan memberikan arahan supaya nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dan tentunya dari kami, dari teman-teman pengurus, seandainya ada kesulitan dari teman-teman kepala sekolah, kami akan berusaha memfasilitasi Bu. Jadi jangan khawatir, seandainya Bu punya apa yang event-event yang penting. Dan pemilik Kecamatan Joko pada Ibu Sri Supriyono SDMWD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya. Saya mau pakai ini. Baiklah Bapak Ibu, yang saya hormati semua pengurus KTKS, Pak Nito, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak-bapak ini tetap pokoknya seluruh di sana. Nah, Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan
Kita tetap bersyukur bisa bertemu hari ini di ruang ini Bapak Ibu. Agenda inti hari ini adalah diseminasi budaya positif. Menarik sekali ini ya. Penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bisa kita bayangkan budaya apa saja yang positif di sekolah akan diseminasi hari ini. Apa itu terjadi Bapak Ibu? Tidak akan terjadi kalau Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru tidak respon. Cuek-cuek saja, tenang-tenang saja, tidak berbuat apa-apa, itu tidak akan terjadi. Diseminasi ini, coba pikir apapun diseminasi kalau dicuekin, nggak direspon, ya nggak terjadi apa-apa. Nyaman-nyaman saja, tenang di zona nyaman. Mari kita cermati Bapak Ibu. Mari kita cermati. Kita move on dari pola pikir yang lama. Sekali lagi move on. Tinggalkan pola pikir lama. Kita semangat. Kita zamannya sekarang. Jangan dipikir kurikulum merdeka atau sekolah penggerak ini berhenti. Jangan. Paling kode karo dhisik kae biar wis terus maklum enggak. Ya, karena siapa yang memikirkan mungkin adalah anak-anak yang kita hadapi sekarang tidak akan pernah mengalami. Sekali lagi itu intinya Bapak Ibu. Ya, kita tunggu-tunggu. Kita sangat bangga adanya guru penggerak. Silakan resap 1, resap 3, ya resap 4, resap 5. Nanti sampaikan ke Pak Arya. Mana ini? Tempat berkarya Buruli dan Bu. Sini Buruli Jogja. Terus Kawannya. Kawannya. Belum. Ya, itu sudah menjadi nanti benar ditular-tularkan caranya dia. Biasanya foto pegang, kangelan ya jelas, gitu ya. Karena percaya guru penggerak ke depan akan menjadi calon kepala sekolah, akan menjadi calon pengawas, tapi jangan konotasi ke situ. Sekarang berprestasi dulu di lembaga masing-masing di dunia pendidikan atau di kancah pendidikan kecamatan Tukom. Itu saja, mohon maaf jika ada salah. Semangat terus untuk Bapak Ibu guru yang menjadi peserta, Bapak Ibu kepala sekolah yang fasilitasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Beni. Namun monggo Bapak Ibu masih di samping ya. Sekolah oleh Ibu Ruli SPJ waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas Kecamatan Dogo, Ibu Sri Supreni SPD MPD. Yang terhormat Ketua K3S Kecamatan Dogo, Bapak DRS Bambang Supriyono, beserta pengurus K3S Kecamatan Dogo. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri se-Desa Resapombo, beserta Bapak Ibu Guru Perwakilan dari UPT SD Negeri se-Desa Resapombo. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti syafaat hingga yaumul akhir. Bapak Ibu, sebelum masuk ke kegiatan inti di sini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru dan kepada Bapak Ibu pengurus K3S
beserta Ibu Sri Supreni SPD MPD karena telah berkenan untuk hadir ke UPTSD Negeri Resak Ombol ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf. Di sini bukan saya bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Di sini saya hanya mengimbaskan sharing tentang apa yang telah saya peroleh selama mengikuti PGB Angkatan ke-7 ini di modul ke-1. Saya ini bukan orang pintar Bapak Ibu, bukan orang cerdas, bukan orang pandai. Saya hanya orang yang memiliki kesempatan. Orang yang memiliki kesempatan untuk belajar bersama teman-teman di CGP. Baik, masuk ke kegiatan inti, diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, dalam modul budaya positif ini ada beberapa bagian yang kami pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Tentu saja pembelajaran ini sudah tidak asing karena seiring dengan kurikulum merdeka, kita semua dituntut untuk melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya, tentu saja untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ibu-ibu guru, barangkali bisa mengetahui. Pembelajaran apa? Bu? Pembelajaran yang berkelompok disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar mereka, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi di sini Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat seiring dengan kurikulum merdeka. Karena fokus dari pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3. Yang pertama yaitu diferensiasi konten atau materi. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Di sini saya memberikan contoh pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dengan tema kearifan lokal, mengenal makanan tradisional. Diferensiasi kontennya di sini anak-anak bebas Bapak Ibu, bisa memilih singkong, ubi dan lain sebagainya sesuai dengan minat mereka. Itu diferensiasi konten atau materi. Untuk diferensiasi proses, bahan-bahan tadi bisa diolah, direbus, digoreng atau difermentasi. Jadi di sini anak-anak bebas untuk menentukannya. Ketika ada diferensiasi konten dan proses, tentu saja akan menghasilkan diferensiasi produk. Produk yang dihasilkan ada singkong goreng, ada tape, sawur dan lain sebagainya. Jadi ini adalah garis bawahnya dari kurikulum merdeka. Anak-anak bebas untuk menentukan kesiapan mereka dalam belajar. Kita sebagai pendidik, kita sebagai among mereka. Seperti dalam modul yang saya pelajari, modul 1.1, Ki Hajar Dewantoro pernah berkata, kita seorang pendidik adalah seorang yang menghamba pada anak. Jadi kita ini sudah tepat sekali apabila kurikulum merdeka ini diterapkan sekarang ini. Karena saya juga baru mengetahui itu ketika saya mengikuti CGP.
ternyata Mas Menteri ini mengadaptasi dari Ki Hajar Dewantoro ternyata kurikulum merdeka ini. Dan harapan kita semua tentunya kurikulum merdeka ini nanti akan ke semua kelas, Untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Monggo Bu, kita nyanyi dulu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nanti ibu-ibu guru di kelas setiap sebelum memulai pelajaran, anak-anak bisa diajak menyanyi itu dulu Bu. Jadi profil pelajar Pancasila itu akan melekat di pikiran mereka, betul ya? Disiplin positif. Nah, ini inti dari diseminasi ini, yaitu penerapan budaya positif. Yang pertama dengan disiplin positif. Tentu saja disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini yang perlu digarisbawahi, bagaimana caranya anak untuk disiplin tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik untuk menumbuhkan disiplin positif itu yang berasal dari motivasi intrinsik mereka, bukan dari motivasi ekstrinsik. Nanti di slide selanjutnya ada penjelasan tentang intrinsik dan ekstrinsik. Untuk apa sih kita melakukan disiplin? Nah, kita melakukan disiplin positif tentu saja berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Jadi ini baik kita orang dewasa maupun anak-anak, kebutuhan dasar kita sama. Yang pertama yaitu bertahan hidup, seperti makan, sandang, pangan atau papan. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita bagaimanapun anak kita itu mereka memiliki pribadi yang unik. Walaupun anak yang belum bisa membaca, mereka memiliki pribadi yang unik dan tentu saja mereka membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Dan di PGP ini membuka mata saya bahwa kita itu harus memberikan kasih sayang kepada semua anak didik kita. Misalkan murid saya ada 30, untuk anak yang untuk anak yang belum bisa membaca, itu pun saya harus bisa memberikan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana caranya? Untuk yang telah saya lakukan, itu biasanya saya memberi penguatan kepada mereka. Jadi sebelum nanti setelah pulang sekolah itu ada kalau saya menyebutnya ritualnya anak kelas 1. Karena mungkin kalau diterapkan di kelas 6 nanti anaknya sudah malu. Ini seperti ini yang saya tempel di sini. Jadi ini anak-anak ini ketika pulang saya berdiri di sana Bapak Ibu. Jadi anak-anak setelah berdoa salim lalu memilih mereka mau mana. Terus dipraktekkan dengan saya. Tujuan ini apa? Tujuan ini ketika proses belajar mengajar tentu saja kita, apalagi saya sebagai guru kelas 1 ada emosinya nggih, kadang teriak, getak, apa pripun ngoten. Lah tujuan dari ini supaya anak-anak lupa kalau saya tadi sudah digetak guruli, itu supaya lupa. Ada gurunya Pak Makanya ini cocoknya sepertinya di kelas bawah. Kalau kelas 6 sepertinya sudah malu nggih. Di ruang nanti kalau pulangnya kita
saya di kelas 1. Ini bahkan anak-anak sampai naik kelas 3 ya, Bu Rosi ya. Anak-anak saya mau seperti kelas 1 itu Bu, anak kelas 3. Ini tujuannya supaya anak-anak pulang dengan happy, bukan pulang dengan aku mau disenangi Bu Ruli, bukan seperti itu. Bagus Bu, saat rapat dibantu terus satu nanti. Bapak Ibu gurunya itu adalah kebutuhan dasar anak-anak akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, kebutuhan dasar atas penguasaan. Jadi tentu saja anak didik kita, ini terutama anak yang berprestasi, tentu di hati kecil mereka itu berpikir seperti ini. Aku wis ranking 1, aku di kelas ini paling bisa. Mungkin tidak diungkapkan, tapi di hati mereka ada perasaan seperti itu, tentu saja ada. Itu namanya kebutuhan dasar akan penguasaan. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar akan kebebasan. Di sini yang dimaksud adalah anak-anak di sini mereka menginginkan untuk kebebasan ketika pembelajaran. Seperti yang di kurikulum Merdeka, sudah tidak monoton, anak harus belajar duduk anteng. Kalau misalkan Bu saya mau nulisnya di bawah kali blosor, tidak apa-apa, asalkan memang dia benar-benar melakukannya, orang kayak blosor-blosoran. Itu kebebasan untuk belajar. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu kesenangan. Kita harus memahami bahwa anak didik kita itu juga butuh kesenangan. Tidak masuk kelas langsung di drill dengan pelajaran seperti ini. Tidak harus seperti itu, nggih. Jadi anak didik kita itu untuk kelas bawah itu bisa diajak bernyanyi, belajar sambil bernyanyi seperti itu. Jadi mereka happy. Aku besok pengen sekolah lagi, nggak terus beban. Aku rasa-rasa sekolah, nggak seperti itu. Untuk di kelas atas pun juga bisa dipraktekkan bagaimana caranya Bapak Ibu untuk menciptakan kesenangan bagi anak didik, biar mereka itu menanti-nanti saat sekolah, bukan menanti-nanti saat libur. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Ini tadi sudah di slide yang awal tadi sudah ada. Anak melakukan disiplin itu berdasarkan motivasi apa? Motivasi ekstrinsik atau intrinsik. Ini ada beberapa dijabarkan. Yang pertama, anak melakukan disiplin itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dari di sini, anak melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Aku timbangannya dihukum gak pakai topi, aku harus pakai topi. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini anak melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena bukan berasal dari diri dia sendiri. Aku pengen disiplin hanya karena aku pengen nanti dapat penghargaan, aku pengen dilembut guru, aku pengen dapat imbalan. Itu berarti bukan murni dari diri dia sendiri. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini motivasi intrinsik. Dan ini merupakan PR kita semua Bapak Ibu, bagaimana kita untuk menciptakan disiplin di diri anak-anak, bukan karena imbalan, bukan karena takut dihukum. Ini ada beberapa konsep disiplin. Ada yang pertama konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman. Hukuman itu konsep disiplin, tapi dengan identitas gagal. Mengapa? Karena hukuman itu tentu saja menyakitkan, membuat tidak nyaman, murid menjadi takut,
memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Berarti mereka disiplin tapi dengan identitas gagal, karena dengan tekanan hukuman itu tadi. Yang kedua, penghargaan. Saya juga baru memahami ternyata penghargaan itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Saya memahami baru di PGP ini, karena sebelumnya saya selalu memberikan penghargaan kepada murid saya yang disiplin dan lain sebagainya, walaupun hanya dengan memberi bintang, jempol, dan ternyata itu merupakan disiplin dengan identitas gagal, karena penghargaan itu tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena untuk anak yang sudah melakukan disiplin atau yang mendapat peringkat 1, 2, 3, nanti mereka sudah aku ranking 1, ada rasa keteledorannya nanti. Aku teledor, aku ranking 1, aku berarti bisa, seperti itu. Yang kedua, tentu saja menimbulkan iri, dimana kembali ke awal tadi, semua anak-anak kita itu sama, mereka memiliki pribadi yang unik. Walaupun yang belum bisa membaca itu tentu saja dia memiliki kelebihannya sendiri. Dan ketika kita memberikan penghargaan kepada murid kita yang disiplin, yang paling disiplin dan yang memiliki prestasi, tentu saja menimbulkan iri. Di sini saya setelah mengikuti PGP, ini mindset saya ubah. Dulu waktu anak-anak yang kelas 2 itu setiap kenaikan kelas ada sedikit hadiah dari sekolah, dan saya pribadi juga memberi, dan ternyata itu identitas gagal, konsep disiplin identitas gagal. Setelah mengikuti PGP kemarin, selesai semester 1 kemarin, anak-anak menerima rapor, itu saya ubah. Jadi tidak murid saya yang juara 1, 2, 3 yang saya beri hadiah, melainkan semuanya. Ini ada videonya Pak, video yang kedua. Jadi ini Bapak Ibu, untuk kemarin setelah menerima rapor, itu semua anak saya beri hadiah sama. Ini jadi per anak saya beri, cuma pensil sama penghapus saja itu mereka sudah seneng sudah. Terus saya kasih tulisan itu namanya siapa? Oh Aura, Aura itu di kelas. Ini saya juga flashback. Mereka ini 30 anak ini di kelas kebiasaannya bagaimana? Oh ini ada Renan ini si tangguh, dia paling berani. Ada Akbar si paling berani. Ada lagi Zahra si paling pendiam, si paling pengertian. Itu saya flashback dengan pikiran saya. Kenapa Zahra si paling pengertian? Karena kadang saya kan mengajar anak-anak dengan teriak, itu tentu saja haus. Itu dia ke kelas memberikan saya minum itu Bapak Ibu. Jadi saya flashback ketika mau membuat ini bagaimana ya anak-anak saya, si A ini bagaimana, si B ini bagaimana. Jadi ini setelah saya mengikuti PGP itu hadiah itu yang dulunya 1, 2, 3, ini saya samaratakan 1 sampai 30 anak dengan hal sekecil ini. Mereka itu sudah merasa senang dan semangat untuk belajar. Jadi penghargaan tadi menimbulkan ini ya, tidak efektif. Iri itu tadi yang sudah saya praktekkan setelah mengikuti PGP, saya beri hadiah semuanya tadi. Lalu mematikan kreativitas. Maksudnya di sini adalah untuk anak-anak yang memiliki hasil karya yang sudah baik, itu tentu saja mereka aku bikin gini aja loh, nilaiku sudah bagus, bu guru sudah senang, aku sudah dikasih penghargaan. Jadi dia tidak akan kreatif untuk selanjutnya, dia tidak akan menggali apa yang ada di diri mereka. Jadi penghargaan itu ternyata juga mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Seperti yang saya katakan tadi, sekarang kan ranking tidak boleh diumumkan ya. Karena apa? Anak-anak nanti akan terhukum dengan sistem ranking mereka. Untuk anak yang memiliki prestasi ranking di atas, bisa saja mereka teledor. Aku
aku paling pintar di kelas, aku sudah bisa. Untuk anak-anak nanti yang memiliki ranking di bawah, mereka akan berkecil hati. Untuk mungkin ada sebagian anak nanti tidak akan bersemangat dalam belajar karena mereka malu, saya rankingnya sudah di bawah seperti itu. Yang selanjutnya tadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang selanjutnya, apa itu konsep disiplin dengan identitas sukses? Jadi disiplin dengan identitas sukses itu yang pertama dengan konsekuensi. Karena konsekuensi itu merupakan penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, memerlukan stimulus dan respon, membuat murid menghormati peraturan, membuat murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi berbeda dengan disiplin melalui identitas gagal tadi. Apabila dengan konsekuensi, ini anak-anak akan diberi penguatan secara jangka pendek. Misalkan untuk anak yang tidak mengerjakan PR, ya nanti kamu kerjakan nanti setelah saat jam istirahat. Ini penguatan jangka pendek, namun harus perlu monitoring. Pas istirahat itu tadi anak mengerjakan PR beneran apa enggak. Makanya adanya stimulus dan respon. Kita memberi stimulus untuk mengerjakan PR saat jam istirahat, lalu responnya anak bagaimana. Sehingga dengan demikian secara pribadi anak akan menghormati peraturan dan mereka kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan mereka. Yang selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses itu dengan restitusi. Restitusi ini jujur, saya juga masih pertama kali mendengar saat mengikuti PGB apa itu restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini dalam restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, murid lebih bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu guru di kelas ketika mempunyai masalah dengan murid, kita pecahkan dengan teori restitusi. Ini konsep disiplin melalui restitusi. Seperti tadi, restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu yaitu bukan menebus kesalahan, namun bagaimana cara anak belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di sini ada perbedaan antara pemberian hukuman melalui beberapa yang saya ungkapkan tadi. Ini Bapak Ibu, identitas gagal dan identitas sukses tadi. Nah, identitas gagal tadi itu hukuman. Yang sebelumnya yaitu ya itu 3 hal tadi. Konten, proses, dan produknya. Jadi menurut kontennya anak-anak dan guru hanya membersamai anak-anak itu bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukan. Untuk nulis mau. Orang rungok deh, Karena jadi tutup di seluruh kuliah. tutup sendiri karek bunyi. Jadi nanti di kelas sampai dengan memberi tugas putra lingkungan. Wah itu anak-anak jangan paringi kebebasan, jangan saklek menurut jenengan. Itu diferensiasi
kontennya. Untuk diferensiasi proses tentu saja karena kontennya berbeda, prosesnya tentu saja nanti akan berbeda. Terus ketika ada diferensiasi konten dan prosesnya akan menghasilkan diferensiasi produk. Karena different itu dari bahasa Inggris berbeda. Tentu saja setiap anak akan memiliki perbedaan masing-masing dalam gaya belajar dan hasil belajar yang dihasilkan. Ini tugasnya panjenengan untuk menerima apapun itu hasil dan perbedaan dari anak-anak. Karena memiliki, kembali lagi memiliki keunikan masing-masing. Dan seperti kita adalah pendidik yang menghamba kepada anak. Oke, saya lanjutkan. Untuk konsep restitusi tadi, ini untuk contohnya apa itu restitusi. Contoh siswa terlambat masuk ke kelas. Kalau hukuman itu mungkin guru menghukum dengan hormat bendera dan tidak boleh masuk ke kelas, atau guru marah dan siswa menjadi takut, itu melalui hukuman. Kalau konsekuensi itu mengerjakan tugas untuk menyusul ketertinggalan karena siswa berada di luar kelas. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu kalau konsekuensi. Nah, yang perlu kita terapkan ini melalui restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas yang dibuat dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ini kemarin saya juga sudah mempraktekkan kepada anak-anak saya. Kami membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu seperti yang ada di tembok itu. Itu saya membuat itu. Jadi perbedaan apa sih perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan? Kalau keyakinan kelas ini jumlahnya hanya sedikit, namun kontennya itu lebih kompleks. Jadi sehingga mudah dihafalkan untuk anak-anak. Di kelas saya sebenarnya juga ada peraturan kelas, di belakang layar ini ada. Tapi setelah mengikuti PGP ini, saya praktekkan apa itu kesepakatan atau keyakinan kelas sehingga menghasilkan kesepakatan kelas seperti itu. Kenapa kita buat seperti itu? Karena anak akan lebih mudah mengingat daripada peraturan yang sudah ada di belakang ini. Nanti coba dengan praktekkan di kelas. Jadi gini, kemarin itu saya mempraktekannya untuk beberapa kesepakatan kelas itu. Itu untuk yang pertama, datang tepat waktu. Jadi saya itu membuat beberapa tulisan itu yang saya ambil dari peraturan kelas. Kemudian saya diskusikan di kelas dengan anak-anak. Yang pertama tentu saja yang paling penting adalah datang tepat waktu. Jadi di sini saya mengambil anak saya yang sering terlambat untuk menempelkan ke depan. Sebenarnya ada videonya sudah saya siapkan. Saya mempraktekkan itu sudah ada. Jadi misalkan si A sering datang terlambat, itu saya buat, ayo kita membuat kesepakatan kelas ini, kamu yang menempel ini ya, datang tepat waktu. Jadi besok kamu harus datang tepat waktu. Dia yang menempel ke depan. Itu akan melekat di pikiran mereka. Terus yang kedua, piket kelas sesuai jadwal. Itu saya pilih untuk menempel ke depan untuk anak yang jarang piket. Karena kan tentu saja orang ini nggak piket seperti itu. Jadi nanti jenengan akan mempraktekkan di kelas. Misalkan ada anak yang suka berbicara kotor, itu nanti dengan buat saling menghargai dan bertanggung jawab. Itu anak yang sering melakukan itu jenengan minta terlibat untuk membuat kesepakatan kelas tadi. Betul ya? Itu perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi mulai sekarang saya juga masih belajar, kita praktekkan di kelas kita bagaimana cara menghadapi anak itu melalui restitusi. Jadi tidak langsung, yang mau telat, tidak langsung seperti itu. Sebenarnya ada videonya juga, saya sudah mempraktekkan. Jadi ketika anak terlambat, kita tanya, istilahnya kita urus kenapa dia terlambat, kita tanyakan seperti itu. Dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol kita, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama kita nanti ada sebagai penghukum.
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang diharapkan dari segi tiga restitusi ini adalah kita menjadi manajer, bukan kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau. Bagaimana cara kita menjadi manajer di kelas kita? Ya dengan itu tadi, kita sudah membuat kesepakatan kelas, anak-anak sudah menyanggupinya dan anak-anak mulai mempraktekannya. Jadi di situ mereka sudah kesepakatan sudah melekat di diri mereka. Kita tidak perlu menjadi penghukum atau membuat mereka merasa bersalah. Contoh 5 posisi kontrol. Ini untuk anak yang tidak memakai atribut lengkap. Jadi ini misalkan hari Senin di sekolah Bapak Ibu ada anak yang tidak memakai topi atau dasi saat upacara. Ini posisi kontrol yang bisa jenengan terapkan. Kalau melalui penghukum itu jenengan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas, itu jenengan sebagai penghukum. Kalau untuk sebagai pembuat rasa bersalah, jenengan berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, itu pembuat rasa bersalah. Kalau kita sebagai teman, kita bisa berkata, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, seperti itu. Yang selanjutnya pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya, itu kita sebagai pemantau. Dan yang diharapkan dari kita adalah kita menjadi manajer. Bagaimana cara kita menghadapi anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara dengan menjadi manajer? Caranya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak ditanya dulu, dia sadar apa enggak dengan kesalahannya tadi? Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nanti anak akan berpikir sendiri bagaimana, tidak langsung yang tidak pakai topi berdiri di depan, tidak langsung seperti itu. Kita terapkan restitusi kita sebagai manajer dengan menanyakan apa kesalahan mereka, lalu bagaimana solusinya. Kalau dia diem, nggak tahu solusinya, ayo kita pecahkan bersama-sama ya. Untuk keyakinan kelas tadi, yang seperti saya jelaskan tadi, mengapa ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, terus berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan universal tidak harus banyak, hanya sedikit yang diingat anak-anak. Dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi di sini dengan SD di bawah mungkin disuruh satu, loro satu, tentu saja berbeda. Jadi kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ini sesuai dengan kondisi kelas kita, kondisi anak-anak kita, lingkungan belajar kita. Dan saat membuat keyakinan kelas ini, semua warga kelas dilibatkan. Caranya seperti tadi Ibu, anak untuk yang sering melanggar peraturan itu kita libatkan untuk membuat, betul ya? Jadi mereka akan mengingatnya. Untuk langkah restitusi tadi, itu langkahnya ada 3. Jadi nanti kalau jenengan mempraktekkan restitusi, ini langkahnya ada 3 langkah yang disebut segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak. Bagaimana caranya? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi begini caranya. Saya tahu kamu bersalah. Nah, mari kita cari bersama bagaimana solusinya. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita perlu memvalidasi kenapa anak atributnya ketinggalan. Kita tidak langsung menjudge kamu salah, kamu nggak pakai topi, tidak langsung seperti itu. Kita tanya dulu, semua perilaku memiliki alasan. Mungkin mereka ketinggalan topinya ada alasannya apa. Jadi kita dengarkan dulu apa penyebab mereka melakukan kesalahan. Yang terakhir menanyakan keyakinan tadi. Jadi nanti kalau sudah terbentuk keyakinan atau kesepakatan kelas, nanti setelah guru mempraktekkan masing-masing di kelas, nanti dibentuk namanya keyakinan sekolah. Nanti tentu saja saat mempraktekkan keyakinan sekolah,
Ini melibatkan baik Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan semua anak. Bagaimana kita caranya membuat kegiatan keyakinan sekolah ini menjadi menarik, itu belum saya sampaikan kalau ini. Demikian Bapak Ibu pemaparan saya tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Harapan saya setelah ini untuk Ibu Bapak Ibu Guru nanti bisa mencoba dipraktekkan di kelas masing-masing, karena sekali lagi di sini saya bukan menggurui, saya sharing. Nanti kalau bisa semua seperti itu kan marah nih Bapak Ibu, karena mengingat kita itu pendidik yang menghamba pada siswa. Bagaimana caranya membuat anak-anak itu happy, kangen sekolah bukan kangen liburan. Dulu saya di sini terkenal, kata muridnya Bu Osi, guru killer. Dulu saya terkenal seperti itu. Tapi setelah mengikuti TGP membuat pikiran saya, mindset saya berubah. Ternyata semua anak itu memiliki keunikan yang harus saya hargai dan harus saya bimbing bagaimana mereka mengeksplor keunikan mereka itu sendiri. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua sehingga nanti bisa diimbaskan ke teman-teman di sekolah masing-masing. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau tanya? Bianto mau tanya. Bapak Elvi mah. Mungkin kan pas ada dia. Coba ini budaya apa yang bisa tanya sama Sukabro. Coba makanya kakak ingin kakak masuk ke sini menjadi semangat ilmu-ilmu baru dan diperoleh. Ada yang lain? Sebenarnya Bu Ruli, ini bukan bertanya saling. Terima kasih. Setelah kami dari fasilitator saya ketika penjelasan tadi mengatakan diferensiasi seperti itu, terus Bu Tami menjawab belajar kelompok itu dari fasilitator memang seperti itu. Jadi anak-anak sebelum masuk kelas itu anak-anak akan dikelompokkan menurut, seandainya matematika dikelompokkan menurut yang sudah hafal penjumlahan atau perkalian, yang sudah itu dikelompokkan sendiri, kemudian yang belum hafal dikelompokkan sendiri. Kemudian kalau kelas atas seandainya mengajar tentang IPAS ya, perkembangan makhluk hidup ya, atau perkembangbiakan makhluk hidup, itu anak-anak bisa dikelompokkan menurut jenis kelaminnya ya, itu seperti itu. Saya katakan menurut budi fasilitator seperti itu. Jadi ini bukan bertanya tapi melengkapi. Tapi menurut saya bisa sih digabung. Jadi tetap menurut konten, terus proses dan program itu sebenarnya. Tidak sebenarnya cara saja, cara teknik saja. Semoga Bapak Ibu menanggapinya atau memahaminya. Menurut saya bisa itu saling berkaitan. Maksudnya kalau menurut yang hafal perkalian yaitu konten. Konten itu materi ya. Jadi nanti juga akan dijadikan soal sumatif itu konten. Konten aku konten mungkin pas HP terus kayak konten bersama anak-anak saya, sehingga yang ada di beranda TikTok saya itu macam-macam video dari guru seluruh Indonesia dan bisa saya terapkan di kelas saya. Makanya untuk pembelajaran seperti arah mata angin itu saya mendapat lagu juga dari TikTok. Jadi
bagaimana cara kita untuk menjadi pendidik yang milenial istilahnya. Jadi ini saya yakin ibu guru muda semuanya ada TikToknya. Ayo kita manfaatkan karena juga menambah pemasukan kita melalui TikTok affiliate itu. Nanti kalau sudah follower kita banyak. Waktu saya punya TikTok, saya gunakan hanya untuk mengikuti tren, itu tidak menambah follower. Terus saya buat kegiatan saya di kelas seperti apa, kegiatan anak-anak sebelum memulai pelajaran kan di sini SSN-nya untuk kelas 1 mengaji bersama itu bersama saya. Itu saya rekam, saya unggah di TikTok, itu menambah follower saya. Jadi nanti bisa dengan coba. Jadi untuk hal baru tapi bermanfaat untuk kita. Kali sebenarnya jadi suka melihat. Betul tuh ngejak mereka ini kan ini lepon tadi nanti ini gak tahu follower. Jadi nanti jenengan mendapat inspirasi dari mana saja. Ini saya juga mendapat inspirasi dulu dari SD di kalau tidak salah itu Sulawesi. Nanti mudah bisa di guru muda silakan dipraktekkan. Jadi tidak hanya untuk mengikuti tren, tapi untuk kegiatan seperti itu. Siap. Terima kasih. Itu ya saya apa tuh? Mumpung ada Pak Guru juga di sini. Terima kasih sudah diundang Bu Ruli untuk diseminasi. Setidaknya teman-teman perso kalau seperti yang dilakukan Pak Bambang tadi, CGP ini dia repot, PSP juga sebetulnya juga tidak. Karena sekarang tuntutan seperti itu, jadi ya bukan lagi beban lah menurut saya. Kemudian di PSP juga setiap pertemuan itu harus ada materi yang kita imbaskan ke teman-teman yang lain. Seperti kemarin di Turun 1 itu kita diajari membuat YouTube, kemudian juga TikTok. Hanya saja kalau selain tuwek-tuwek, jadi suwi, diwarai suwi. Nah, terus keputusan kemarin untuk tanggal 21 Februari dan saya mengusulkan untuk pertemuan PSP yang sana itu tidak hanya kepala sekolah. Karena kalau kepala sekolah, contohnya saya, untuk materi kau dari PSP 1 kabupaten, yang tak tompo ki gur 70. Tak ini guruku karek 40. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan untuk KP juga diajak. Nah, karena KP diajak dan diaturkan Pak Kepala Dinas dan disetujui, insya Allah nanti tanggal 21 Februari ini di Selorok 3 semua PSP sekabupaten dan KP-nya. Jadi saya harap nanti Bu Pengawas dan Pak Ketua K3S juga GP nanti saya undang untuk ya mungkin dapat memberikan pengawasan atau evaluasi berbagai praktek lain. Juga dengan CGP insya Allah nanti juga akan gabung kabupaten antara GP, PP dan PSP itu akan dan SP akan berkolaborasi menjadi satu karena untuk majukan wilayah, karena Kabupaten Blitar itu IPM-nya akan masih rendah dan yang mengolah SDM itu adalah Dinas Pendidikan. Dari anggaran berapa triliun kemarin kalau kita tidak manfaatkan manajemen. Sebetulnya saya sudah sering kali menawarkan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sopo sing pengen belajar. Itu tapi tidak ada respon. Tapi gurunya sering ke saya, Bu kok mboten nganu. Ya mantu KS, saya masih begitu. Mungkin karena Bapak Ibu KS analis senior, terus pekerjaannya banyak, tuntutan tugas administrasi juga banyak, sehingga tidak kelingan itu ya wajar. Oleh karena itu besok ada pembentukan KKG gugus yang baru besok itu, nanti yang gugus atas lebur dari gugus 1, 2, 3 menjadi gugus 1, gugus 4, 5, 6 menjadi gugus 2. Nanti ada perwakilan guru kelas 1, kelas atas dan kelas bawah besok itu, sehingga bisa bekerja lebih baik seperti Bu Ruli bisa menjadi narasumber untuk
kayak kepala sekolah itu mesti lali ya Pak. Diulang ini ki mah nopo aku guru nopo tahun suwidak ke sekolah itu besok tak sampai ini karek 20 wis sakit. Nah, oleh karena itu kalau langsung yang gurunya itu kan lebih pas karena yang langsung di lapangan di kelas. Jadi besok setelah dibentuk biar bekerja karena di kecamatan lain-lain KKB itu sudah jalan. Dan PSP juga nanti PSP Kecamatan Doko juga akan mengadakan gelar di Jalipak bersamaan dengan Paguyuban Jalipak. Tanggal awal Maret nanti ada jaranan terus kita nebeng di situ. Mas bener kalau tampil. Saya berharap nanti yang Sanggar Tari juga mengeluarkan flash mob atau piye ngono ya. Di kamar ini teman-teman guru itu sebetulnya rajin dan kreatif kalau di gelar ini nek guru latihan nek ora tau ditampilne yo padha karo murid diwe tugas ora tau dibiji ra dikoleki iki lho. Tapi kalau diwe tugas terus dibiji gur omong wolu itu padahal ora bisa nilainya yo wis turun. Gitu. Jadi terima kasih seperti kegiatannya ini nanti akan ada di lebih luas lagi ya Bu. Karena yang bawahnya angkatan penjenengan hanya penjenengan saja. Bu Nika itu mundur. Bu Nika itu belum ada PP, jadi menunggu yang selanjutnya. Kalau Bu Puji angkatan bawahnya lagi. Nggih, masih Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afdatan fil hayati wa yatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aminna alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wa fa'ida sab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.